adik-adik mungkin bisa menggunakan anotetnya menggambar yang dilingkari. Menurut adik-adik, silakan ya adik-adik yang melingkari apa namanya? Tujuan pembelajaran hari ini. Jadi ini kalau misalnya ada yang terhalang, mungkin videonya bisa hide ya, di hide. Jadi pembelajaran tujuan hari ini adalah yang pertama, bagaimana kita bisa memahami perbedaan antara bahaya dan resiko. Ini sebagai refreshing ya, mungkin kemarin sudah dijelaskan tentang apa itu bahaya dan resiko. Ini sebagai refreshing karena kalau misalnya adik-adik nanti sudah bekerja, ada namanya sertifikat kompetensi untuk pengawas operasional. Ini merupakan salah satu nilai kritis ya dalam hal kompetensi menyusun IBPR. Jadi meskipun hanya sekedar definisi pemahaman, tetapi ini biasanya menjadi nilai kritis ketika misalnya definisi bahaya dan risiko ini belum dipahami dengan benar, otomatis logikanya nanti ketika menyusun IBPR ataupun JSA ya, nanti akan tertukar mana itu bahaya dan mana itu resiko. Mohon maaf ada backing vokal di belakang. Sebentar ya. Sebentar ya, mohon maaf terganggu. Nah, kemudian tujuan pembelajaran yang berikutnya adalah kita memahami jenis-jenis risiko apa saja gitu. Apakah hanya risiko keselamatan saja atau ada jenis-jenis yang lain. Kemudian juga kita bisa memahami beberapa metode untuk menilai risiko untuk setiap aktivitas di pekerjaan. Setelah itu adalah kita mampu menilai dan menggolongkan risiko terhadap pekerjaan di area kerjanya. Jadi keempat hal ini diharapkan dalam waktu yang singkat ini ya, adik-adik sudah bisa memahami semua aspek ini. Nah, sekarang bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut? Ini ada beberapa pokok bahasan. Yang pertama, tentunya tadi mengenai bahaya dan resiko, kemudian jenis-jenisnya dan metodenya apa saja, dan kemudian yang terakhir adalah menilai dan menggolongkan risiko. Kemudian nanti akan berakhir di dalam diskusi dan tanya jawab. Ini bisa di dalam forum LMS, ataupun misalnya via WhatsApp juga silakan saja. Jadi bisa berbagai cara ya untuk berdiskusi. Nah, ini hanya refreshing ya dari materi yang kemarin ya. Ini dalam menyusun HIRA ini kan ada beberapa tahap, dari mulai ruang lingkup, bagaimana kita menentukan skop dari pekerjaan kita, apakah misalnya sebagai geologis, miner, ataupun misalnya metalurgis, dan sebagainya. Ataupun di sebagai posisi lainnya. Kemudian di setiap posisi pekerjaan tersebut tentunya ada aktivitas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian ada beberapa lokasi dan sifatnya. Dan dari situ kita tentukan identifikasi bahayanya, apakah dari sumber bahaya tersebut dari manusia, mesin, material, metode, ataupun lingkungan. Dari situ kita baru bisa menilai resiko. Nah, nanti materi ini pun sama, artinya kita berada di tahapan yang ketiga ya, dalam menyusun dokumen HIRA ini ada di dalam penilaian risiko. Di mana di sini kita bisa mengidentifikasi risiko dari setiap bahaya yang ada. Kemudian analisis risikonya terhadap faktor-faktornya dengan melihat dari faktor probability, kemungkinan, frekuensi, severity, kemudian baru kita mengevaluasi risiko berdasarkan kategori yang sudah kita tentukan. Nah, di situ nanti siang hari adik-adik akan belajar tentang bagaimana risiko itu diminimalisir dengan menggunakan dengan menggunakan hierarki pengendalian ya yang ada. Apakah itu secara eliminasi, substitusi, perancangan, administrasi, ataupun APD. Dan yang terakhir adalah tentunya setiap risiko itu tidak pernah nol ya.
Jadi artinya resiko tetap ada ya dimanapun aktivitasnya, apapun pekerjaannya, dan dimanapun tempatnya pasti namanya resiko pekerjaan itu selalu ada. Inilah yang dinamakan resiko sisa atau residual risk. Nah, oke, kita masuk berikutnya adalah pengertian bahaya dan risiko. Nah, kalau dilihat di sini, Adik-adik melihat di gambar ini, apa namanya itu, mungkin kalau kemarin sudah mendapatkan materinya, barangkali ada yang ingin memberikan komentar ya, ataupun jawabannya. Dari gambar ini, mana yang merupakan bahaya dan mana yang merupakan risiko. Barangkali silakan saja yang mau menjawab. Ada yang mau menjawab, silakan. Kalau ingin menjawab, silakan speakernya silakan diaktifkan masing-masing ya. Gambar pertama itu sedang ingin memotong batu ya Pak ya? Iya, membuat lubang untuk peledakan. Bahayanya meledak, ada peledak. Kemudian? Risikonya mungkin bisa menyebabkan kematian. Boleh, ada lagi mungkin? Saya Pak. Silakan. Itu kan lagi pengoborannya. Iya. Ini boleh aja gambar yang kiri atau yang kanan, terserah aja. Gimana? Iqbal ya tadi? Ini belum pada sarapan kelihatannya. Coba saya, Pak. Ya, silakan, Raihan. Bahayanya yang gambar pertama itu bahaya kinetik mungkin ya, Pak. Dari proses pengeboran kan batunya bisa terpental terus kena orang lain. Iya, iya. Betul. Terus ya mungkin bahayanya yang bisa disebabkan bahaya kinetik dari proses drillingnya. Oke. Kalau risikonya apa, Iqbal? Iqbal, Raihan ya? Mungkin resikonya menyebabkan cedera fisik ya, Pak. Kalau terkena tubuh atau mungkin terkena bagian vital. Oke. Ya betul ya. Tadi yang disebutkan sebelumnya juga sama Raihan. Mungkin ada satu lagi lah. Ini Pak, debu. Silakan. Kita kan lagi sama-sama belajar ya. Jadi kalaupun masih ada salah-salah nggak apa-apa. Jadi artinya kan kita juga di sini kan untuk saling sharing, berbagi pengalaman juga. Mungkin adik-adik juga punya pengalaman ya, apakah itu di kampus atau misalnya mungkin ada juga yang sudah kerja praktek, kan silakan aja. Izin menjawab, Pak. Iya. Yang sebenarnya ada dua bahaya, yang bahaya mekanik dari mesin pengeborannya, sama bahaya gravitasi dari tebing yang saat digebor akan jatuh material-materialnya. Oke, iya betul, Kevin ya, tambahannya ya. Apa namanya itu? Sayang sekali semua pada mengomentari yang gambar kiri ya, gambar kanannya belum ada yang memberikan komentar. Tapi nggak apa-apa. Jadi apa namanya itu tadi sudah 3 orang yang memberikan komentarnya ya. Tidak salah memang, tetapi memang untuk lebih jelas lagi gini, ketika nanti adik-adik melakukan identifikasi terhadap bahaya, sebaiknya mungkin menggunakan menggunakan yang mungkin pernah dengar juga yang 4M1L ya, manusia, mesin, metode, material, kemudian juga lingkungan. Nah, kalau ketika kita menggunakan metode 4M dan 1L itu nanti akan lebih banyak lagi terobservasi mana itu bahaya dan mana risiko dari sebuah aktivitas yang kita amati gitu. Memang tidak salah ketika kita melakukan identifikasi langsung ya, misalnya seperti tadi dengan melihat gambar kita bisa tahu, oh ini berarti ada bahaya mekanis, terus ada batuan yang ini ya terjatuh karena getaran yang dilakukan saat pengoboran. Tetapi kalau kita menggunakan 4M dan 1L, saya yakin bahwa nanti akan banyak sekali
bahaya yang bisa teridentifikasi. Misalnya dalam contoh yang digambar kiri ini, kalau kita menggunakan 4M1R, 4M berarti manusia. Manusia jelas di sini tadi belum ada yang menyebutkan manusia sebagai sumber bahaya. Pada salah satu faktor terjadinya kecelakaan dominannya adalah perilaku manusia. Unsafe behavior ya, ataupun tindakan tidak aman ya. Mungkin Pak Pendra sempat kemarin memberikan penjelasan tentang hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa lembaga riset yang di luar negeri. Nah, ini manusia tentu menjadi faktor yang sumber bahaya yang pertama. Kemudian peralatan juga nih, alat bornya juga. Alat bornya juga ini juga merupakan sumber bahaya. Ditambah material. Material itu misalnya yang tadi ya, ini kan ada di underground ya, tambang bawah tanah. Jadi materialnya seperti tadi, batu-batu yang mungkin jatuh akibat adanya akibat sistem penyanggaan yang kurang baik. Nah, kemudian metode juga masuk tadi ya. Sistem penyanggaan ini kan tambang di bawah tanah ya. Tentunya ada sistem penyanggaan. Jika sistem penyanggaannya kurang baik, tentu nanti resikonya atapnya itu akan runtuh. Jadi sistem penyanggaan merupakan salah satu sumber bahaya. Kemudian kalau kita lihat lingkungan, ya lingkungan mungkin ya, ada di kondisi yang di tambang bawah tanah. Kalau di batu bara itu mungkin salah satu sumber bahayanya itu misalnya gas metannya dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita misalnya mengidentifikasi bahaya dengan cara mengelaborasi 4M1R itu, tentu nanti akan lebih banyak bahaya yang bisa kita explore ya. Kemudian kalau kita berbicara risiko tentunya yang tadi ya, termasuk yang batu yang berjatuhan itu berarti sebuah risiko ya, karena risiko itu kan sebuah kemungkinan. Jadi artinya bisa terjadi ataupun bisa tidak, termasuk tadi bahaya mekanis itu akibatnya mungkin karena getaran yang sering dia lakukan, aktivitas yang dia lakukan setiap hari ya, secara terus-menerus bertahun-tahun, mungkin akan berefek kepada lengan dia yang cedera gitu. Artinya itu sebuah resiko. Ini pun sama untuk gambar yang sebelah kanan itu, bahayanya adalah kita lihat secara langsung di sini adalah debu ya, debu hasil peledakan. Kemudian juga mungkin boulder ya, atau batuan-batuan yang melayang akibat proses peledakan. Itu juga merupakan sumber bahaya. Ada manusia tentunya ya yang melakukan proses peledakan dan sebagainya. Resikonya apa ya? Mungkin bisa terpapar debu, kemudian terkena lontaran batu yang hasil peledakan. Jadi banyak sekali baik bahaya maupun risiko yang terjadi. Jadi ini hanya sebagai refreshing untuk materi yang kemarin sudah disampaikan. Kemudian kalau kita lihat ya, ini adalah definisi yang bisa adik-adik dapatkan ya, kalau misalnya dari standar OSAS, sumber bahaya itu karena adalah semua sumber, situasi ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera, kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Jadi semua sumber itu yang tadi 4M dan 1L. Kemudian definisi lain di dalam ISO 45001, sumber yang berpotensi menyebabkan cedera dan kesehatan yang buruk. Ini juga saya garis bawahi warna biru ya, untuk supaya lebih memahami definisi bahaya dibandingkan dengan resiko. Jadi semua sumber itu berbagai macam. Kemudian berikutnya adalah risiko. Risiko adalah sebuah kemungkinan, artinya yang seperti saya katakan bahwa resiko ini bisa terjadi ataupun tidak. Jadi sebuah kemungkinan untuk mendapatkan kerugian, apakah itu kepada manusia ataupun kepada kerugian kepada peralatan yang rusak. Kemudian kalau lihat dari standar Australia atau New Zealand ya, di tahun 2006 di dalam risk management adalah sebuah the chain of something happening, yang bisa sesuatu yang bisa berakibat kepada sasaran yang dituju oleh perusahaan. Jadi ini beberapa istilah yang kurang lebih bisa menggambarkan bedanya antara bahaya dan risiko.
Nah, ini yang seperti yang saya bilang bahwa ketika ingin mengidentifikasi bahaya, sebaiknya mungkin menggunakan pola yang 4M1R ini. Memang kalau ketika membuat nanti dokumen HIRA ya, lebih banyak orang berbicara tentang resiko ataupun bahaya yang akan dialami, resiko yang akan dialami oleh manusia. Jadi lebih banyak kepada manusia. Jarang sekali yang menuliskan terhadap hal yang lain. Apakah itu kepada peralatan atau lingkungan dan sebagainya. Ini normatif saja ya, artinya ketika kita bisa mengendalikan sumber bahaya, tentunya secara langsung akan menciptakan kondisi kerja aman dan sehat. Sehingga tujuan tercapai, tidak ada yang cedera, tidak ada kerusakan alat, kemudian kerja sehat. Nah itu, kemudian ini faktor bahaya kimia, biologi, fisika, ergonomi, dan psikologi ya. Mungkin sudah dibahas kemarin ya. Dan lebih jauh lagi nanti adik-adik bisa melihat di regulasi pemerintah Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2018 tentang K3 lingkungan kerja. Jadi nanti di situ adik-adik bisa lebih banyak mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor bahaya. Nah, sekarang kita berbicara kepada jenis risiko. Jenis risiko di sini ada 5. Jadi kalau misalnya ada lihat ya di dalam buku Risk Assessment and Management Handbook for Environmental Health and Safety Professional ya, di situ ada 5 jenis risiko. Jadi ada namanya risiko keselamatan atau dikenal dengan safety risk, ada juga risiko kesehatan, health risk, kemudian risiko lingkungan dan ekologi, environmental and ecology, kemudian risiko kesejahteraan masyarakat, public welfare risk, kemudian yang terakhir adalah risiko keuangan atau financial risk. Nah, ini biasanya kelima jenis risiko ini dibedakan berdasarkan sifatnya ya. Kalau untuk risiko keselamatan, memang kenapa dikatakan low probability, kemungkinannya sangat rendah terhadap risiko keselamatan karena hampir semua, ya mungkin semua perusahaan ya lebih concern kepada keselamatan. Bagaimana kita menciptakan kondisi lingkungan yang aman, kemudian bagaimana pekerja itu melakukan perilaku ataupun tindakan yang aman. Jadi lebih penekanannya lebih banyak kepada keselamatan. Itu yang mungkin ada juga rasakan ya. Kemudian ciri yang lain adalah high level exposure. Jadi pemaparannya pada tingkat yang tinggi. Jadi apalagi misalnya di perusahaan-perusahaan yang punya risiko yang tinggi, misalnya di pertambangan, di migas ataupun di yang memiliki risiko yang cukup tinggi. Dan ciri yang lainnya adalah konsekuensi akibatnya sangat tinggi. Jadi kalau misalnya terjadi itu, resikonya itu mungkin bisa ke arah ke fatality ya, karena memang ketika terjadi itu banyak sekali kita mendengar kasus ya sampai kepada cedera berat bahkan kepada kematian. Kemudian ini bersifat akut, artinya parah. Apalagi kalau misalnya sampai kematian itu sudah berarti sudah fatality ya. Kemudian juga kalau namanya kita berbicara risiko keselamatan tentu menimbulkan efek secara langsung. Berbeda dengan risiko yang lain. Jadi ini langsung dirasakan oleh yang bersangkutan ya, oleh si korban. Kemudian kalau kita berbicara tentang risiko kesehatan ataupun health risk, ini kemungkinan sangat tinggi ya. Karena memang yang seperti tadi disampaikan bahwa lebih concern sebenarnya kepada safety atau keselamatan, sehingga risiko kepada kesehatan sebenarnya lebih tinggi dibandingkan kalau kita bicara dengan risiko keselamatan. Kemudian low level exposure, maksudnya pemaparannya sangat rendah, bahkan mungkin ini kaitannya dengan masa laten yang panjang. Seseorang bisa merasakan dampaknya itu di kemudian hari. Jadi tidak menimbulkan efek secara maksudnya menimbulkan efeknya secara tidak langsung. Jadi dia bisa seperti orang-orang yang bekerja di daerah-daerah yang misalnya katakanlah memiliki kebisingan di atas nilai ambang batas. Mungkin saat itu selama beberapa tahun tidak terasakan efeknya, tetapi di kemudian hari ya, apakah itu di 10 tahun kemudian, itu nanti efeknya mungkin bisa dirasakan. Jadi konsekuensinya sangat rendah. Jadi maksudnya efeknya secara tidak langsung akan dirasakan di kemudian hari.
Kemudian juga kalau kita berbicara tentang risiko lingkungan dan ekologi, tentunya ini nanti berkaitan dengan interaksi antara beragam populasi ya, antara perusahaan itu dengan lingkungannya, ekosistemnya, atau masyarakat, dengan apapun itu ya, yang ada di dalam ekosistemnya. Sehingga ini menimbulkan ketidakpastian yang tinggi antara sebab dan akibat. Ini maksudnya adalah akibat yang ditimbulkan pencemaran yang dilakukan, ataupun misalnya katakanlah misalnya ekosistem di sungai yang berada di lingkungan tersebut misalnya katakanlah tercemar, belum tentu dari hasil ataupun ikan yang mati ya, misalnya di sungai di sekitar perusahaan yang tersebut, belum tentu mati akibat pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Bisa jadi ada faktor-faktor yang lain gitu. Jadi ketidakpastian tinggi antara sebab dan akibat. Dan ini fokusnya pada habitat dan dampak ekosistem. Sedangkan berikutnya adalah risiko kesejahteraan masyarakat. Ini tentu kaitannya dengan bagaimana perusahaan tersebut bisa harmonisasi dengan lingkungan sekitar, dengan masyarakat. Apakah memberikan dampak yang positif atau justru misalnya menimbulkan gejolak yang ini ya, bisa menimbulkan risiko terhadap keberlangsungan perusahaan. Seringkali makanya dengan adanya program pemberdayaan masyarakat ya, PPM ya, yang diwajibkan oleh setiap perusahaan di pertambangan ya, mungkin di perusahaan yang lain juga, itu untuk menurunkan risiko terhadap gejolak yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Biasanya perusahaan itu memberikan kesempatan yang lebih terbuka kepada mereka ya, untuk diterima bekerja di perusahaan tersebut ya. Kemudian juga memberikan bagaimana perusahaan tersebut bisa memberikan beasiswa kepada masyarakat sekitar atau memberikan pelayanan kesehatan kepada mereka dan sebagainya. Dan juga ini tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana berbicara tentang risiko keuangan. Artinya namanya setiap jenis usaha tentu ada risiko untung dan rugi. Nah ini pun sama ya, artinya untuk perusahaan apapun risiko keuangan itu pasti ada. Jadi ini yang menjadi pertimbangan para stakeholder ketika ingin katakanlah membeli saham ya sebuah perusahaan, tentu berbicara tentang risiko keuangan. Nah inilah jenis-jenis risiko yang ada ya. Tetapi nanti mungkin di diklat ini lebih khususnya kepada 1, 2 ataupun 3 ya, tidak sampai berbicara ke-4 dan ke-5. Kemudian bagaimana kita menentukan risiko dari sebuah pekerjaan? Pertama, mungkin adik-adik kan kemarin sudah membuat tugas identifikasi bahaya. Di situ adik-adik sudah menentukan pekerjaannya apa saja. Kalau tidak salah mungkin Pak Penda memberikan 5 jenis pekerjaan ya. Kemudian dari situ adik-adik kan sudah menentukan bahaya. Bahayanya apa saja sudah adik-adik rinci. Kemudian faktornya dimasuk ke faktor yang mana. Nah, sekarang dari bahaya yang ada tersebut, adik-adik ini membuat skenario. Namanya risiko itu sebuah kemungkinan. Jadi risikonya kira-kira apa dengan sumber bahaya tersebut. Nah, untuk memperkirakan risiko kejadian kemungkinan yang akan terjadi, mungkin bisa berdasarkan kondisi histori ya, sejarah yang dulu ya, yang pernah terjadi, ataupun berdasarkan kondisi saat ini, ataupun nanti yang di kemudian hari. Jadi memang skenario ini ataupun risiko kemungkinan untuk terjadi dari kemungkinan kejadian ataupun kerugian ini adik-adik mungkin bisa mendapatkan berbagai sumber ya, apakah dari referensi dan sebagainya. Nah dari situ mungkin nanti adik-adik nilai apakah risiko tersebut akan berakibat terhadap dampak yang rendah, kemudian menengah ataupun sampai terburuk. Jadi di situ nanti adik-adik menilai dengan skenario tadi, apakah ini akan berakibat kepada dampak yang buruk atau tidak. Ini contoh saja, misalnya ada sebuah pekerjaan, misalnya meledakan batuan ataupun rock blasting. Nah, sumber bahayanya itu adalah suara peledakan, kemudian ada lontaran batu. Ini masih banyak, tetapi ini sebagai contoh saja. Kemudian nanti resikonya apa dengan adanya suara peledakan? Tentu misalnya salah satunya adalah terpapar gangguan pendengaran. Kemudian untuk lontaran batu,
resikonya yang terjadi mungkin akan terkena lontaran batu dan lain-lain. Jadi ini setiap skenario tersebut resikonya tercatat ya. Kemudian yang paling penting adalah ketika untuk setiap resiko yang adik-adik tulis itu harus adik-adik nilai. Kalau di sini contohnya di sini ada 2 risiko nih, misalnya terpapar dan terkena. Berarti nanti adik-adik harus menilai terhadap 2 risiko tersebut. Terpapar adik-adik menilai risikonya terhadap terpaparnya, kemudian terkenanya berapa nilainya. Jadi seberapapun jumlah risikonya tetap adik-adik harus menilai. Kemudian kalau untuk yang pekerjaan kedua, misalnya melakukan pengeboran eksplorasi, sumber bahayanya adalah ceceran oli sehingga nanti pekerja tersebut kemungkinannya akan terpeleset. Ataupun misalnya ada putaran mesin bor. Makanya resiko yang akan terjadi adalah tangan terjepit mesin bor. Jadi ini baik terpeleset maupun terjepit, nanti adik-adik nilai juga resikonya, berapa poinnya. Kemudian yang ketiga adalah membersihkan lahan atau land clearing. Misalnya pada saat membersihkan lahan tersebut ada pohon yang terjatuh, kemudian pekerja tertimpa pohon. Ataupun misalnya adanya binatang buas, ada kemungkinan untuk tergigit. Jadi inilah contoh-contoh bagaimana kita melakukan penentuan risiko berdasarkan pekerjaan dan sumber bahaya yang sudah kita identifikasi. Jadi kalau kita lihat ya, adik-adik kalau risiko itu saya berikan warna merah nih. Jadi intinya untuk membedakan bahaya dan risiko secara mudahnya adalah biasanya risiko itu diawali dengan kalimat terpapar, terkena, terpeleset, terjepit, terjatuh, ya tertimpa, terprosok itu adalah sebuah risiko. Sedangkan kalau bahaya itu seperti tadi yang 4M1R, kalau di sini contohnya suara peledakan, lontaran batu, ceceran oli, putaran mesin bor, pohon jatuh, ataupun binatang buas. Jadi itu. Nah ini supaya agak penyegaran aja ya. Ini kalau saya klik ya, ini untuk berlatih mengidentifikasi bahaya maupun risiko. Ini kalau saya klik ya, ini ada beberapa foto sebenarnya. Ini sebagai contoh saja. Nanti ada mungkin bisa secara offline ya, secara mandiri untuk belajar ya. Kalau di sini ada 14 sumber bahaya yang bisa ditemukan. Nah, adik-adik mungkin ini sudah terlihat ya tampilan gambar fotonya ya? Sudah, Pak. Nah, adik-adik mungkin bisa menggunakan alat yang menggambar yang dilingkari. Menurut adik-adik, silakan ya adik-adik yang melingkari yang kira-kira menjadi sumber bahayanya di gambar ini. Silakan aja dilingkari. Sudah bisa menggunakan yang itu ya, menggambar di Zoom ini. Silakan yang tolong dilingkari sumber bahayanya dari gambar, dari foto berikut ini. Nggak bisa, Pak. Nah, itu ada yang sudah mencoret tuh. Coba. Nah, betul ya. Dilingkari saja, nanti saya akan coba klik mana yang adik-adik lingkari. Ada orang, oke. Yang lain, oke. Nah, ini sambil jalan, silakan aja. Nah, ini ada yang melingkari ini ya. Ini berarti benar ya. Ini ada yang palet ini seperti ini sumber bahaya juga ya. Jadi the hanging debris under the pallet is a hazard because if you get caught or something or cause an accident. Jadi bisa menyebabkan kecelakaan juga di sini. Kemudian, nah ini melingkar terlalu besar ini bingung nih. Soalnya di sini ada banyak nih sumber bahaya. Mungkin bisa lebih spesifik yang mana yang menjadi sumber bahaya. Kalau saya klik orangnya ini belum ada. Mungkin maksudnya adalah saya bisa memahami. Mungkin ini dia tidak menggunakan safety vest ya. Kemudian ini ya orangnya ya. Coba saya klik. Mungkin lebih spesifik lagi yang melingkari ini. Ini kayaknya baru 2-3 orang nih. Nah ini ya, coba. Oh ini ditutup dulu, oke. Ini kita baru menemukan satu ya. Ini ada yang melingkari ini, oke. Di sini ada tabung ya, tidak dikunci dengan baik. Ini kalau ada lihat ya, mungkin di sini terlepas kunciannya. Kemudian ada lagi mungkin yang bisa melingkari ini, coba. Ini ternyata bukan.
Itu Oh yang ini ada kopi nih kalau lihatnya. ujung kanan warna putih apa ya, Pak? Ini yang Dinding, tahu Pak. nih. Saya klik nggak ada. Ini ada kopi yang disimpan di sini ya. Ini mungkin terjatuh, kemudian akan mengotori lantai yang tercecer juga bisa berisiko terhadap orang yang terpeleset di sini. Ini nah ini ya di sini jadi sebenarnya yang ini yang melingkar ini ada dua. Yang pertama kertas yang ini, kemudian ini ada ininya untuk pengangkatnya, dia menghalangi sudut pandang ataupun arah pandang si operator. Nah ini sepatu ya, tidak menggunakan sepatu safety. Kita baru menemukan 5, artinya berarti masih banyak yang belum ditemukan. Oh ini ya, ini dia pocketnya itu berada pada area pedestrian ya untuk orang-orang lalu lalang. Jadi ini menjadi sumber bahaya juga. Kemudian saya di sini tidak ada ya di yang warna ini, yang ada hanya safety, sepatu safety. Ini juga di sini tidak ada ya. Kemudian ini tidak ada, Pak. Mungkin Pak. Bisa menabrak box di belakang itu. Iya, mungkin ini karena yang tadi ya, karena nih posisi ini, karena posisi forkliftnya itu pada jalur manusia nih. Jadi sudah terwakili di sini. Tangannya itu, Pak. Tangannya ya, di sini benar ya. Tangannya itu kan menutupi lampu ini. Ini baru 7 nih, baru setengahnya katanya. Oh ini ada yang menunjukkan juga di sini. Ya ternyata ini ada walkie-talkie yang ditempatkan di tempat yang tidak aman. Kemudian, oh ini ada ini juga ya. Jadi kaca spionnya ya tidak diatur sedemikian rupa ya. Jadi tidak berfungsi karena dia dilipat. Ini mungkin ya. Dia nggak pakai helm, Pak. Apar ya, aparnya juga tidak disimpan secara permanen ya, bisa terjatuh, tidak dikunci juga. Kemudian ini dia nggak pakai rompi atau helm pengaman juga. Oh iya, ya yang betul nih. Dia tidak menggunakan operator. Kemudian apa lagi nih? Sisi kakinya, Pak. Sisi kakinya ya. Ini sudah ya. Mungkin ini ya cara ini mungkin. Nah, ini kakinya benar ya. Udah. Posisinya tidak tepat ya. Kemudian, oh ini ada, ini udah. Oh iya ini. Jadi kaca ini sudah tidak ada, maksudnya sudah terlepas. Cuma satu ini. Ini. Oh ini udah ya tadi. Ini kali. Ini udah. Roda, Pak. Kenapa? Roda yang ukurannya tidak sama. Ini tadi ada yang klik ini sudah kayaknya, maksudnya. Ini Pak walkie-talkie-nya. Ini walkie-talkie-nya nih sudah nih. Oh, yang di bawah ada lagi tuh Pak, mungkin. Yang ini. Coba dilingkari, saya nggak kelihatan. Ini Pak. Iya. Ini ternyata nggak, saya klik enggak juga. Oh bukan ya Pak? Bukan. Jadi ada satu ya yang belum ditemukan. Nah ini maksudnya nanti di kesempatan yang lain, ini banyak sekali contoh-contoh foto ya. Ini untuk berlatih saja, berlatih kepekaan terhadap sumber-sumber bahaya ya. Oke, ini saya tutup dulu. Ini mungkin bisa dihapus dulu ininya yang tadi mencoret. Nanti ada bisa lihat di sini ya di website ini ataupun di tempat yang lain. Nah, ini juga ada beberapa contoh ya bagaimana kita melakukan identifikasi bahaya di gambar ilustrasi seperti ini. Jadi mungkin ini sebagai latihan sajalah, nanti mungkin di lain kesempatannya. Karena kan materi ini kan sudah ada bisa download ya di di LMS. Kemudian kita masuk kepada
metode untuk menilai resiko. Jadi kita tujuannya adalah membedakan antara risiko kecil dengan risiko yang besar. Kemudian juga menyediakan data untuk membantu evaluasi dan penanganan risiko. Nah, di sini ada 3 metode bagaimana untuk melakukan penilaian risiko. Yang pertama adalah analisis kualitatif, kemudian yang kedua adalah semi kuantitatif, dan yang ketiga adalah secara kuantitatif. Jadi ada 3 metode. Yang pertama adalah mungkin ini bisa dihapus dulu ya dia. Yang pertama adalah bagaimana kita menggunakan metode analisis kualitatif. Ini hanya menggambarkan tingkat dari kemungkinan dan keparahan dari suatu kejadian dalam bentuk rentang dan risiko paling rendah sampai risiko paling tinggi. Jadi ini hanya menggunakan 2 faktor ya. Bagaimana kita menilai risiko dari 2 faktor. Faktor pertama adalah tingkat kemungkinan, yang kedua adalah keparahan. Cirinya apa? Tentu ini lebih sederhana, relatif lebih cepat dan biaya kecil. Jadi kita bisa menilainya secara cepat ya, karena cuma menggunakan 2 variabel ini. Kemudian ini akan bersifat subjektif karena adik-adik mungkin akan berbeda. Untuk aktivitas ini menurut adik-adik akan nilai risikonya sekian ya. Kemudian menurut orang lain belum tentu juga sama. Jadi artinya masih lebih bersifat subjektif. Kemudian sesuai untuk digunakan sebagai penilaian risiko tahap awal. Jadi kalau misalnya ini cocoknya sih sebenarnya untuk sebagai observasi saja, untuk penilaian awal saja. Kalau misalnya penilaian awalnya menurut adik-adik ekstrim ya tentu nanti harus ada penilaian lanjutan. Jadi ini hanya sekedar untuk menilai risiko tahap awal. Dan ini juga lebih tepat untuk digunakan jenis risiko relatif kecil dan sederhana. Kemudian kita bisa memasukkan aspek non teknis dalam penilaian, misalnya persepsi masyarakat, citra dan lain-lain. Jadi ini masih metode yang paling sederhana untuk digunakan. Kemudian yang tadi saya katakan bahwa kan hanya menggunakan 2 variabel ya, 2 faktor. Yang satu tingkat kemungkinan atau peluang, yang kedua adalah tingkat keparahan. Di sini tingkat peluang pun ada 5, baik tingkat peluang maupun keparahan dari A sampai B dan 1 sampai 5. Tetapi ini bukan sebagai format baku ya, karena setiap perusahaan akan berbeda. Ada ada pembaginya itu hanya 4 level atau bahkan 6. Tetapi yang saya berikan contoh di sini adalah ada 5 level, baik untuk peluang maupun tingkat keparahan. Kalau yang dikatakan tingkat probabilitas atau peluangnya sangat besar ya, kemungkinan sangat besar, dia kami nilai akan level A. Jadi artinya almost certain ya, sampai yang tingkat yang sangat jarang. Jadi kalau di sini sebagai contoh ya, nah ini untuk nilai untuk matriks, namanya matriks risiko ya, ada peluang, nah akibat. Karena 2 variabel tinggal dicocokkan saja, gampang. Warna L itu artinya low ya, hijau. Artinya kita bisa mengendalikan dengan prosedur yang rutin ya, tanpa perbaikan ya, perbaikan sistem, standar dan sebagainya. Kemudian moderate, ada namanya moderate, kemudian ada risiko yang tinggi ataupun ada namanya risiko yang sangat tinggi ataupun ekstrim yang berwarna merah. Jadi kalau misalnya katakanlah tadi misalnya, atau mungkin nanti berikutnya akan ada contoh ya. Jadi ini hanya menggunakan 2 variabel saja, sangat mudah untuk dicocokkan. Kalau kita menilai peluangnya C, kemudian nilai akibatnya 2, artinya kalau kita tarik garis ya, ini C, kemudian kita nilai 2, berarti nanti tingkat risikonya adalah moderate. Itu mudah sekali untuk digunakan. Nah ini contohnya ya, mungkin ya. Contohnya misalnya tadi kasus pengeboran untuk lubang ledak ya, seperti tadi gambar di awal. Kira-kira misalnya orang tersebut misalnya katakanlah tertimpa runtuhan ataupun tertimpa runtuhan ya akibat penyanggaan yang kurang bagus. Kira-kira penilaiannya apakah peluangnya gimana? Apakah bisa terjadi setiap saat atau mungkin saja terjadi, atau misalnya dapat terjadi sewaktu-waktu atau sangat jarang terjadi. Nah, katakanlah misalnya dapat terjadi suatu waktu ya, kita nilai D. Kemudian kalau misalnya sampai terjadi,
kira-kira keparahannya seperti apa? Apakah bisa menimbulkan kematian, atau misalnya cedera berat, atau misalnya cedera sedang dan perlu perawatan. Nah, katakanlah misalnya kita nilai angka 4. Kemudian kita cocokkan di matriks resiko D dan 4. Berarti resiko yang terjadi tadi ya, tertimpa runtuhan batu adalah pada posisi height, ataupun misalnya ini menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian pihak manajemen. Kemudian penjabaran tindakan perbaikan, apakah sistem penyanggaannya diinspeksi, kemudian katakanlah diperbaharui ataupun dibangun ulang gitu ya. Jadi ini hanya menggunakan 2 risiko tadi. Nah, itu mengapa teori ini ataupun metode ini sangat subjektif, karena bisa jadi yang kasus tadi ada mungkin nilainya E, atau ada yang juga C. Juga di sini ada yang menilai E 5 dan 3, jadi masih subjektif ya. Jadi ini bisa berbeda, tetapi tidak menjadi masalah ya. Nanti ada silakan nilai menurut pribadi yang masing-masing dengan metode seperti ini, hanya menggunakan 2 faktor peluang dan akibat. Nah, sekarang kita berbicara kepada metode yang kedua, analisis semi kuantitatif. Jadi ini sudah menggunakan data. Kalau kuantitatif artinya kan sudah menggunakan data. Tetapi masih semi karena ini berdasarkan pertimbangan juga, berdasarkan penilaian masing-masing orang. Tetapi tentunya hasil penilaiannya lebih baik dibandingkan tadi hasil kualitatif ya, hanya menggunakan 2 faktor. Sekarang karena kita berbicara dengan angka, tentu ada nilainya. Bagaimana kita bisa menilai risiko dengan angka? Ada 3 variabel yang kita gunakan. Variabel kemungkinan. Kalau tadi hanya menggunakan kemungkinan dan keparahan saja. Kalau kita sekarang sudah melibatkan 3 variabel. Ada namanya kemungkinan, keseringan, dan keparahan. Dan bagaimana rumus resikonya? Rumus resikonya hanya mengkalikan ya. Jadi nilai probability dikali frekuensi dikali severity. Tapi ada juga beberapa reference ya. Hanya perkalian antara probability dan severity saja, karena tingkat keseringan dan kemungkinan itu biasanya sejalan ya. Semakin tinggi kemungkinannya, semakin sering berarti tingkat kemungkinan semakin tinggi. Sehingga ada beberapa referensi juga hanya rumus resiko adalah probability dikali severity. Ada juga bahkan untuk menilai resiko itu penjumlahan antara probability ditambah frekuensi ditambah severity. Tetapi yang kita ambil ya, yang banyak diadopt beberapa perusahaan, dia menggunakan penilaian resiko itu dengan mengkalikan antara probability, frekuensi, dan severity. Nah, bagaimana sekarang membuat kondisi tersebut dalam sebuah angka ya, baik probability, frekuensi, dan severity. Nah, di sini adik-adik bisa lihat tabel ya. Probability misalnya kalau kita berikan nilai 1 itu kalau misalnya hampir selalu terjadi. Atau misalnya sangat jarang terjadi, saya berikan nilai 0,05 untuk yang probability. Selebihnya ini adik-adik bisa melihat di sini ya, ada angka 0,6, 0,3, 0,1 dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat ya di sini ada frekuensi. Kalau semakin sering terjadi itu adik-adik nanti berikan nilai 10. Kalau misalnya 2 atau 3 kali seminggu 6, dan berikutnya ada yang 3, 2, dan 1. Sedangkan kalau kita berbicara tingkat keparahan, ini bisa berdasarkan kepada keselamatan, finansial, atau lingkungan hidup, atau faktor eksternal. Nah, lebih banyak nanti adik-adik mungkin menggunakan yang ini, karena itu tadi ya, kebanyakan ketika manusia itu ataupun orang-orang membuat identifikasi bahaya, lebih kepada faktor keselamatan. Tidak jarang mempertimbangkan terhadap kerugian finansial, lingkungan hidup, ataupun faktor eksternal lain. Katakanlah kalau kita berbicara tentang keselamatan, kita berikan nilai 20 jika terjadi banyak kematian. Kita beri nilai 10 kalau hanya 1 kasus kematian. Supaya tidak membingungkan, mungkin yang bukan tugas, artinya yang tadi ilustrasi orang yang melakukan pengoboran lubang ledak ya, dengan menggunakan metode ini, maka misalnya katakanlah jarang terjadi, saya berikan nilai 0,1. Kemudian kalau frekuensinya bagaimana?
pekerjaan tersebut. Misalnya kalaupun terjadi ya, apakah pernah satu kali perbuatan, katakanlah misalnya jarang sekali terjadi ya, berarti ya saya akan nilai 1. Jadi 0,1 dan ini 1. Kemudian tingkat keparahannya bagaimana? Kalaupun terjadi mungkin mengakibatkan cedera berat, jadi saya beri angka 5. Jadi kalau misalnya nilai resiko dengan menggunakan rumus yang tadi, artinya 0,1 dikali 1 dikali 5, berarti 0,5. Jadi begitulah untuk menilai resikonya. 0,5 itu nanti adik-adik golongkan. Ini kategorinya berapa nih kalau kita nilai 0,5 dengan menggunakan tabel ini. 0,5 berarti resikonya adalah ada di tingkat acceptable ataupun rendah. Dengan tingkat risiko yang sudah bisa diterima atau ditoleransi. Jadi begitu ya, cara menilai risiko. Tetapi untuk pekerjaan yang sama, risiko itu tidak hanya 1, jadi bisa lebih dari 1. Seperti tadi gambar yang pengeboran peledakan, risiko untuk tertimpa batuan kan bukannya itu saja risiko yang bisa dialami. Misalnya risikonya adalah terpaparnya tangan ya akibat getaran yang terus-menerus dilakukan gitu. Itu nanti ada misalnya nilai juga berapa risikonya. Jadi untuk setiap jenis pekerjaan risiko itu bisa lebih dari 1, bahkan banyak ya. Jadi nanti setiap risiko yang ada identifikasi, ada nilai. Ini contoh lain ya. Tadi kan berbicara tentang terkena runtuhan batu. Kalau ini misalnya mata terkena pecahan batu. Ini pun misalnya kalau ada risiko seperti ini, ada nilai juga. Probability misalnya 0,6 sangat mungkin, frekuensinya 6. Kemudian separate-nya 5. Sehingga kalau misalnya dengan menggunakan rumus 0,6 kali 6 kali 5. Sehingga jumlahnya 18 ya. Kemudian tingkatnya adalah priority atau A. Atau misalnya ada contoh lain, misalnya dump truck tabrakan saat hauling. Probability-nya adalah 0,3, frekuensinya 3, kemudian separate-nya 10, sehingga nilai risikonya adalah 9. Nah, begitu. Jadi menggunakan 3 variabel. Sekarang berikutnya adalah metode yang terakhir, analisis kuantitatif. Jadi ini sudah menggunakan data numerik yang merupakan tren data statistik khas dari suatu daerah atau perusahaan. Dan telah ditetapkan sebagai nilai acuan standar. Jadi ini berdasarkan nilai statistik, seperti misalnya tadi, katakanlah tadi mata terkena pecahan batu ya, peledakan gitu ya. Itu nanti dihitung statistiknya. Apakah dari tingkat kemungkinannya berapa yang pernah terjadi ya di perusahaan ya. Bukan hanya perusahaan sendiri, tetapi perusahaan lain. Atau yang pernah terjadi di luar negeri. Kemudian tingkat kemungkinannya berapa, tingkat keparahannya seperti apa, dibikin statistik. Sehingga nanti datanya akan menjadi lebih akurat. Seperti halnya kalau misalnya di saat pandemi COVID-19 ini kan, dengan menggunakan masker itu, tingkat resiko penularannya itu hanya sekitar 5% ya penularannya. Artinya itu resikonya sudah menggunakan metode analisis kuantitatif. Jadi sudah berdasarkan data-data penelitian. Sehingga tentu ini metode yang ketiga ini yang paling lebih presisi. Nah ini sebagai contoh saja bagaimana menggunakan analisis kuantitatif ya. Dari misalnya proses ekskavasi ya, misalnya ada risiko-risiko yang mungkin terjadi, apakah itu longsor, pekerja jatuh ke dalam galian, ekskavator, menabrak fasilitas. Nah ini misalnya angka-angka ini berdasarkan data-data statistik yang pernah terjadi. Sehingga nilai resikonya bisa dihitung berdasarkan perkalian tadi dari akibat dan peluang. Dan contoh-contoh yang lain, steel fixing, formwork installation dan lainnya. Jadi ini memang benar-benar murni dari data-data statistik. Nah mungkin ini juga ada pernah mendengar British Nuclear Industry ya, dia mengeluarkan tingkat resiko ya berdasarkan hasil penelitian. Jadi kalau misalnya di sini berdasarkan tabel, ini artinya bahwa berkendara di lalu lintas itu 10 kali berbahaya daripada terbang dengan pesawat komersil. Ini kan sebentar ini maksudnya enggak muncul. Nah, ini berkendara di lalu lintas nih.
ini kan ada kejadian satu di dalam 10.000 kejadian. Sedangkan kalau misalnya pesawat terbang, satu dalam 100.000 kejadian. Artinya resikonya itu yang paling besar sebenarnya maksudnya berkendara di lalu lintas, karena di kejadian berbahaya yang menggunakan pesawat terbang komersil kejadiannya 1 dibanding 100.000. Sehingga ini bisa diasumsikan bahwa berkendara di lalu lintas 10 kali lebih berbahaya daripada terbang dengan pesawat komersil. Atau juga misalnya ada pengertian yang lain, terbang dengan pesawat komersil 100 kali lebih aman daripada bekerja di tambang. Di sini kalau kita bekerja di tambang ya, 1 dalam 1.000 kejadian. Berarti lebih aman, sebenarnya lebih aman menggunakan pesawat komersil ya, dibandingkan bekerja di tambang. Nah ini hanya memberikan gambaran saja. Ini merupakan salah satu bentuk bagaimana kita menilai risiko berdasarkan statistik yang sudah dihitung. Kemudian kita nanti bagaimana menilai dan menggolongkan risiko, ini tentu sudah dijelaskan kemarin ya. Kita berada di posisi di sini. Kita melakukan pekerjaan, mengambil keputusan berdasarkan nilai risiko yang sudah kita hitung. Kalau ini risk taker ini berarti kan penuh risiko ya. Safety failure ya ini terlalu hati-hati. Makin pengambilan keputusannya makin lambat ya, karena saking kehati-hatiannya, bahkan bisa jadi tidak melakukan pekerjaan sama sekali. Dua-duanya tidak baik karena bisa menghambat kegiatan dan bisa menimbulkan kerugian. Nah ini nanti tugasnya sebenarnya adik-adik sampai menilai risiko seperti ini ya. Jadi ini hanya sebagai contoh. Formulir tugasnya sudah ada di LMS, jadi nanti tinggal di rename saja filenya ya, supaya saya bisa terlihat ketika download ini pekerjaan milik siapa. Ini sebagai contoh untuk aktivitas geological mapping ya, misalnya ini sifatnya risiko pekerjaannya rutin atau tidak rutin, non rutin. Kemudian sumber bahayanya, kemudian setiap yang maksud saya di sini, setiap ada risiko, ada nanti harus nilai. Jadi jangan sampai ini misalnya risikonya ada 2, cuman yang ada ini nilai cuma salah satu. Nah, sebaiknya setiap risiko yang menurut adik-adik identifikasi, ini ada nilai. Jadi di sini sebagai contoh di sini risiko tertimbun, nilai probability-nya 0,3, ini tentunya berdasarkan tabel yang tadi. Frekuensinya 6, kemudian severity-nya 10. Ini ada kejadian mungkin artinya 1 kejadian pernah fatality. Dengan nilai resikonya adalah 0,3 kali 6 kali 10 sehingga 18. Kodenya apa? Kalau dalam rentang 10 sampai 20 kan masuk ke dalam kode A atau priority. Kemudian macam-macam ini, jadi ini bisa dijadikan referensi untuk adik-adik mengerjakan tugas yang ketiga ini, penilaian risiko. Mungkin ini sebelum berakhir ini ada satu lagi tentang evaluasi risiko ya. Jadi dari risiko tadi yang sudah ada nilai, kemudian dikategorikan apakah masuk dalam kategori low, moderate, high ataupun extreme. Tentunya kalau misalnya setiap kategori ini akan berbeda penanganannya. Setiap kategori ini akan berbeda penanganannya. Kalau antara low, medium dan extreme. Ini hanya bentuk penanganan yang berbeda saja. Sehingga kalau misalnya sudah high, biasanya pekerjaan itu tidak dilakukan dulu sampai perbaikan dilakukan, apalagi sudah ekstrim. Mungkin itu ya materi hari ini. Silakan saja kalau ada yang mau ditanyakan, kemudian juga mengambil.